Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka wa tawassul haq wa tawassul sabr, saling mengingatkan dan saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya setia hingga yaumil kiamah, dan kita harus berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian tentang risalah Islam berkemajuan. Kemarin kita membahas karakteristik 5 dari risalah Islam berkemajuan. Akan saya bacakan dulu kelima-limanya. Yang pertama adalah berlandaskan pada tauhid atau al-mabni ala tauhid. Yang kedua bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah atau ar-ruju ila Quran wa Sunnah. Yang ketiga menghidupkan ijtihad dan tajdid. Iya al-ijtihad wa tajdid. Yang keempat adalah mengembangkan wasatiyah atau tanmiyat al-wasatiyah. Yang kelima adalah mewujudkan rahmatan bagi seluruh alam atau tahqiq ar-rahmatan lil alamin. Kita kemarin sudah sampai bahas kepada yang kedua, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Sekarang yang ketiga yaitu menghidupkan ijtihad dan tajdid atau ihya al-ijtihad wa tajdid. Ijtihad adalah mengarahkan pikiran yang merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami atau memaknai Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dihidupkan melalui pemanfaatkan akal murni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan agama dan pemecahan problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia. Ijtihad tidak berhenti pada tataran pemikiran bagaimana memahami agama saja, tapi juga berlanjut pada bagaimana mewujudkan ajaran agama dalam semua lapangan kehidupan, baik individu, masyarakat, umat bangsa maupun kemanusiaan universal. Jamaah sekalian, ijtihad ini bermakna kita seharusnya semua orang, semua yang berkemajuan berupaya semaksimal mungkin menggunakan akal pikirannya untuk memahami, untuk berupaya bersungguh-sungguh untuk memahami atau memaknai Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad yang merupakan pemanfaatan akal murni dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan agama dan pemecahan problem-problem yang dihadapi umat manusia. Jamaah sekalian, contoh waktu itu pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya mengadakan penelitian kurang lebih selama 9 tahun. Berawal dari ujaran seorang ulama dari Timur Tengah yang waktu itu subuh berada di Indonesia, yang merasakan bahwa subuh di Indonesia ini kok kepagian. Kemudian oleh pimpinan Tarjih Muhammadiyah itu diteliti semua
di beberapa tempat Sumatera Utara, di Lampung, bahkan terakhir di Papua. Diselidiki selama 9 bulan, 9 tahun maaf, diselidiki selama 9 tahun. Ternyata menurut pimpinan Tarjih Muhammadiyah, adzan subuh di Indonesia yang sudah maklum adanya setiap jam tertentu itu masih fajar kizib, yaitu masih seperti ekor serigala. Gambarannya seperti ekor serigala. Jadi gambaran sinar merah itu masih seperti ekor serigala. Kemudian diselidiki terus, ternyata seharusnya pada saat fajar sodik, itu pada saat sinar matahari itu merambat rata atau disebut fajar sodik, yaitu waktunya sholat subuh, maka disepakati kita diperlambat 8 menit seperti dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan sebelumnya subuh kita dilambatkan 8 menit, itu biar sama dengan fajar sodik, bukan fajar kizib. Nah, dia salah satu yang dimaksud ijtihad melalui pemanfaatan akal murni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara terus-menerus agar melahirkan pemahaman agama yang sesuai dengan tujuan agama dan pemecahan problem-problem yang dihadapi umat manusia. Salah satunya itu. Dan berbagai macam cara yang ditempuh oleh Bina Pusat Muhammadiyah, yaitu seperti jihad institusi tentang penguasaan air dan tanah oleh negara, dan alhamdulillah hal itu berhasil dimenangkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, berhasil menjadikan bahwa itu milik negara, ya, jadikan seperti itu. Itu merupakan suatu ijtihad yang tidak pernah berhenti dan terus menerus dilakukan, pemikiran terus menerus, sehingga kita mencapai pemahaman agama yang sesempurna mungkin. Jamaah sekalian, seperti dulu awal-awal Muhammadiyah berdiri, di situ ada tentang tahlilan misalnya, ya. Awalnya tahlilan itu, kenapa harus tahlilan? Kenapa Muhammadiyah memandang itu? Karena pada saat itu ada keluhan dari masyarakat, ada orang yang tidak mampu sehingga dia harus berhutang untuk melaksanakan tahlilan itu. Awalnya dari situ. Jadi prinsipnya tahlil itu nggak apa-apa, boleh, wajib malah tahlil. Namun mengadakan upacara seperti itu, itulah yang tidak wajib. Kalau mau bersedekah silahkan, ya, bersedekah, tapi itu tidak wajib. Nah, terus menerus Muhammadiyah memandang ini sebagai suatu hal yang tidak berhenti sampai di situ, terus dikaji melalui pimpinan tarjih, melalui majelis tarjih pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, ijtihad merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan tajdid. Nah, di sini ijtihad ini juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan tajdid. Maka di sini karakteristik yang ketiga adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Tajdid adalah pembaharuan, baik dalam bentuk pemurnian maupun dinamisasi dalam pemahaman dan pengamalan agama. Jadi tajdid adalah merupakan pembaharuan, baik dalam bentuk pemurnian maupun dinamisasi dalam pemahaman dan pengamalan agama. Nah, banyak sekali
hal-hal yang bisa dilakukan. Seperti kami dulu waktu kami masih tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kami diantara teman-teman Muhammadiyah, kalau ada yang meninggal, tempat yang meninggal tuh nggak boleh masak sama sekali selama 3 hari. Itu udah kita sepakati bersama. Siapa ngasih makan? Teman-teman kita. Pagi seanu, siang seanu, sore seanu, terus gitu. Jadi di rumah tidak boleh masak. Ibaratnya seperti itu. Jadi justru jangan orang yang sedang kesusahan ditambah dengan beban yang berat. Kalau pas ada uangnya nggak masalah. Kalau pas nggak ada uangnya sampai berhutang-hutang, ini yang jadi masalah. Padahal sesuatu yang tidak wajib, ya, sesuatu yang tidak wajib. Jadi pemurnian atau pembaharuan, baik dalam bentuk pemurnian maupun dinamisasi. Karena masih banyak, non sewu, mohon maaf, banyak sekali teman-teman saya di Wonosobo yang masih menggunakan acara-acara yang tradisi-tradisi yang luar biasa. Doanya benar, doanya baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan sebagainya, tapi masih pakai sesaji dan sebagainya. Ini masih banyak terjadi percampuran-percampuran, dan ini merupakan tugas kita untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pemahaman-pemahaman, sehingga teman-teman kita tidak lagi terjerumus dalam hal-hal yang seperti itu. Pemurnian diterapkan pada bidang akidah dan ibadah, sementara dinamisasi dalam makna peningkatan dan pengembangan modernisasi yang semakna dengannya diterapkan pada bidang akhlak dan muamalah duniawiyah. Saya ulangi, jadi pemurnian atau tasdid di sini diterapkan di bidang akidah dan ibadah. Jadi akidah dan ibadah kita semaksimal mungkin berusaha, semurni-murninya berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sementara waktu itu di bidang dinamisasi kita terus meningkat, mengembang, modern dalam hal semakna yang diterapkan di bidang akhlak dan muamalah duniawiyah. Sebagai contoh misalnya, kita nggak bisa mengatakan bank konvensional itu bunganya riba atau apa dan sebagainya sebelum kita punya bank sendiri. Kita bisa melaksanakan bank itu secara baik. Kita belum bisa mengatakan riba, nggak tinggalkan, nggak bisa. Sementara kita nggak punya bank sendiri. Nah, makanya Muhammadiyah sudah mengawali, ya, mengawali membuat bank dulu tahun 90, ya, itu tahun 1990 sudah ada bank Muhammadiyah di Ciputat pertama kali waktu itu, ya. Namun awalnya beberapa tahun kemudian tutup, bangkrut kelihatannya, belum berjalan dengan baik. Nah, nggak tahu sekarang ini sedang dibangun lagi, tapi yang jelas sekarang sedang dibangun BTM, Batur Tanwir Muhammadiyah, yaitu semacam lembaga keuangan, ya, yang seperti sistem koperasi, menggunakan uang anggota diputarkan dengan sistem syariah. Dan ini sudah banyak berkembang, terutama di Pekalongan, di Pemalang, banyak sekali yang sudah bagus. Jadi kemarin waktu di Muktamar saya sempat ketemu dengan teman dari Pekalongan, dari Ranting. Ranting pun sudah memiliki Baitul Tanwir Muhammadiyah sendiri. Nah, ini merupakan suatu cara untuk bagaimana melaksanakan dinamisasi dalam meningkatkan, mengembangkan, memodernisasi yang semakna dengannya
yang diterapkan di bidang akhlak dan muamalah duniawiyah. Tajdid diperlukan karena pemahaman agama selalu menghadapi tantangan zaman di situasi masyarakat yang terus berubah. Tajdid adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita kemajuan dalam semua segi kehidupan, segi pemikiran, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Nah, di sini memang tajdid diperlukan, pemurnian diperlukan karena banyak sekali pemahaman-pemahaman hari ini yang mengalami banyak perubahan-perubahan, terutama setelah mengalami tantangan zaman yang semakin cepat. Ya, namanya media sosial semakin hari semakin cepat. Ya, model-model manusia, model-model menggiring opini, model-model narasi-narasi yang dibuat untuk membuat pemikirannya sama dengan pemikiran mereka dan sebagainya. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, Muhammadiyah memandang perlu bahwa tajdid ini merupakan hal yang sangat penting, ya, sangat penting, agar pemahaman agama ini senantiasa istiqomah pada apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini katakan bahwa tajdid adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita kemajuan dalam semua segi kehidupan, segi pemikiran, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Jamaah sekalian, tajdid yang merupakan pemurnian maupun dinamisasi ini harus dilaksanakan di semua lini, ya, baik segi kehidupan, segi pemikiran, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Misalnya segi pemikiran, contoh misalnya Muhammadiyah memandang perlu adanya sistem hisab dalam penanggalan, karena Muhammadiyah memandang perlu akan adanya kalender Hijriah yang global. Jadi seluruh dunia sama menggunakan kalender Hijriah yang sama. Nah, tanpa hisab maka tidak mungkin kita membuat kalender. Karena buktinya kalender Masehi tiap tahun dijual setiap hari nggak ada masalah, karena sudah menggunakan hisab. Nah, kalender Hijriah kita nggak pernah ini kan, nggak pernah kita jual dengan bebas, ya. Masih di ormas-ormas tertentu, di pondok pesantren, di Muhammadiyah sendiri, ini belum semua. Kita masih mempunyai kalender Hijriah masing-masing. Padahal kalender itu pasti menggunakan hisab, karena jam ini juga hisab, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya itu juga hisab. Kalau menggunakan metode melihat, ya itu nggak apa-apa, silahkan. Namun di sini pandangan Muhammadiyah bahwa ini merupakan satu langkah yang harus dimodernisasikan, bahwa kita harus melaju lebih cepat. Kita harus punya kalender. Contoh misalnya, ya nggak apa-apa kita lebaran nggak sama-sama, nggak apa-apa. Muhammadiyah tanggal 28, pemerintah tanggal 29. Gak apa-apa lah kita, oke, gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena kita menggunakan kalender hari-hari, ada kalender Masehi. Janjian misalnya kita ketemu dengan teman, kapan? Tanggal berapa? Tanggal 28 Maret. Tapi coba kita menggunakan tanggal Hijriah, tanggal 30 Dzulhijjah kita ketemu, pasti ketemu. Yang Muhammadiyah datangnya hari ini, yang pemerintah ikut pemerintah datangnya besok, karena beda. Inilah yang harus dipikirkan oleh kita semua, bahwa tajdid yaitu pemurnian dan dinamisasi dalam ini harus terus diwujudkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya saya lanjutkan yang keempat, mengembangkan wasatiyah
Jadi karakteristik yang keempat adalah mengembangkan wasatiyah. Tanmiyat al-wasatiyah. Al-Quran menyatakan bahwa umat Islam adalah ummatan wasatan atau umat tengahan yang mengandung makna unggul dan tegak. Islam itu sendiri sungguhnya agama wasatiyah, agama tengahan yang menolak ekstremisme dalam beragama dan sikap sosial, baik dalam bentuk berlebihan atau gulu maupun bersikap pengabaian atau tafrid. Jadi Islam merupakan agama yang wasatiyah, umatan wasatan, tengahan, menolak ekstremisme dan menolak sistem beragama dalam bentuk yang berlebihan atau gulu maupun sikap pengabaian atau tafrid. Wasatiyah juga bermakna posisi tengah antara dua kutub, yaitu kutub ultra konservatisme maupun ultra liberalisme dalam beragama, ya, yaitu ultra kontra konservatisme dan ultra liberalisme dalam beragama. Selaras dengan itu, wasatiyah menuntut sikap seimbang atau tawazun antara kehidupan individu masyarakat lahir dan batin serta duniawi dan ukhrawi. Jadi masyarakat yang seimbang, yang wasatoh itu ya, itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tawran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum kaswim makul. Bahwa tentara gajah, tentara Abraha adalah merupakan simbol kekuatan yang akan menghancurkan Islam. Adakah hari ini? Ada. Kekuatan itu terasa masif sekali, walaupun susah dibuktikan, ya, susah dibuktikan, walaupun itu terasa sekali. Tapi yang bisa mematikan atau mengalahkan tentara gajah adalah burung ababil. Burung adalah gambaran simbol seimbang duniawi ukhrawi. Burung sayapnya kalau nggak seimbang nggak bisa terbang, ya. Burung adalah simbol orang yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi, ya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, wasatonia, ya, seimbang duniawi dan ukhrawi, ya. Dengan apa menghancurkan Abraha itu? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan program-program yang dilaksanakan atau dianjurkan oleh tentara gajah itu. Contoh, misalnya narkoba. Sebanyak apapun narkoba yang dibawa kurir masuk ke suatu negeri, dia tidak akan laku kalau anak mudanya semuanya kita seimbang duniawi ukhrawi. Jadi nggak ada yang beli. Kenapa narkoba lancar? Karena masih ada yang beli. Maka dikatakan mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Daun adalah lembaga. Dalam bahasa biologi, daun adalah lembaga, tempat memproduksi makanan, tempat fotosintesis, tempat memproduksi oksigen, sumber kehidupan.
Artinya apa? Itu tempat menggodok program. Kalau program Abraha digodok terus disosialiskan kepada masyarakat dan masyarakatnya tidak mau mengerjakan itu, tidak mau berzina, tidak mau minuman keras, tidak mau narkoba, otomatis apa yang dia programkan dengan sendirinya seperti daun yang dimakan ulat. Ya. Hampir setiap tahun saya diundang oleh Polres untuk menyaksikan penghancuran minuman keras yang ada di Kabupaten Pasir. Tiap tahun hancurkan lagi, setahun lagi kan hancurkan lagi. Karena yang diselesaikan bukan sumber penyakitnya apa. Harusnya kita punya pemerintah yang sanggup untuk menutup pabrik minuman keras, mengganti menjadi pabrik yang lain yang bermanfaat buat manusia. Itu sulit Pak. Ya kalau mudah ya bukan hidup namanya. Hidup itu memang sulit, penuh cobaan, penuh ujian dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Makanya Muhammadiyah menyampaikan di sini bahwa umat yang merupakan karakteristik Islam berkemajuan adalah umatan wasatan, umat wasatiyah atau tengahan. Wasatiyah tidak mengarah pada toleransi terhadap sekularisme politik dan permisivisme moral. Karena Islam adalah agama wasatiyah, maka ia harus menjadi ciri yang menonjol dalam berpikir dan bersikap umat Islam. Wasatiyah diwujudkan dalam sikap sosial. 1. Tegas pendirian luas dan berwawasan. Ya, wasatiyah ini bermaksud adalah 1. Tegas dalam pendirian, luas dalam berwawasan, dan luas dalam sikap. 2. Menghargai perbedaan pandangan atau pendapat. Yang ketiga, menolak pengkafiran terhadap sesama muslim, tidak takfiri. Yang keempat, memajukan dan menggembirakan masyarakat. Yang kelima, memahami realitas dan prioritas. Yang keenam, menghindari fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau paham keagamaan tertentu. Dan yang ketujuh, memudahkan pelaksanaan ajaran agama. Jamaah sekalian, itu ciri-ciri yang keempat dalam karakteristik Islam berkemajuan. Selanjutnya yang terakhir, mewujudkan yang kelima ya, karakter yang kelima, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam atau tahqiq ar-rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Karena itu setiap muslim berkewajiban untuk mewujudkan kerahmatan itu dalam kehidupan yang nyata. Di tengah-tengah maraknya pertentangan dan permusuhan di dunia ini, Islam harus dihadirkan sebagai pendorong bagi terciptanya perdamaian dan kerukunan. Dan di tengah-tengah situasi ketidakadilan, maka ia harus ditampilkan sebagai agama yang mewujudkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman. Islam harus dihadirkan sebagai kekuatan yang membawa kesejahteraan, pencerahan, dan kemajuan universal. Jamaah sekalian, di sini bukan bermakna toleransi itu kebablasan, ya. Tidak bermakna terus kita ikut pada perayaan-perayaan mereka
agama-agama yang lain di luar Islam ikut perayaan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Islam sudah toleransi dari dulu, karena Islam diajarkan seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu din aku, untukmu din kamu. Masing-masing kita punya ajaran, kita menghargai, silahkan. Kita tidak perlu mencampuri kehidupan keagamaan mereka, dan mereka pun tidak usah mencampuri kehidupan keagamaan kita. Dalam bermuamalah silahkan, boleh ya. Bahkan kita sering berkeluarga dengan agama yang non muslim, boleh, tapi tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Jemaah sekalian, sini katakan bahwa rahmatil alamin, di tengah-tengah maraknya pertentangan dan permusuhan dunia, Islam harus hadir sebagai pendorong terciptanya perdamaian dan kerukunan. Di tengah-tengah situasi ketidakadilan, maka ia harus ditampilkan sebagai agama yang mewujudkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman. Jamaah sekalian, kita masih sering diperlakukan tidak adil. Kita lihat video-video orang-orang muslim yang diberlakukan tidak adil di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Masih seperti itu. Masih Islam dianggap sebagai agama yang teroris dan sebagainya. Masih dianggap sebagai agama yang mengerikan dan sebagainya. Nah, ini tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Islam ini adalah rahmat buat seluruh Allah. Wa ma arsalaka ila rahmatan lil alamin. Tidak diutus Muhammad itu melainkan sebagai rahmat buat seluruh alam. Kita masih melihat berbagai macam perlakuan-perlakuan yang tidak adil, perlakuan-perlakuan yang luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kita belum bisa berbuat banyak. Seperti kita membantu Palestina juga belum bisa berbuat banyak. Baru bisa membantu dengan doa, dengan dana ala kadarnya. Namun kita belum bisa membantu bagaimana mengentaskan dari genggaman penjajahan Israel, negara Israel yang luar biasa, yang menjajah sudah sekian puluh tahun, sampai ini belum bisa membantu Palestina untuk merdeka. Kita dulu pertama kali merdeka tahun 1945, merdeka yang mengakui pertama kali adalah Palestina, Mesir. Namun kita belum bisa membalas budi kepada Palestina, membantu memerdekakan diri mereka dari penjajahan Israel. Luar biasa. Yang tadinya lahannya Israel itu kecil, sekian tahun lama-lama makin besar. Bahkan Palestina itu tinggal di sekitar jalur Gaza, hanya sebatas itu. Lainnya sudah dikuasai oleh Zionis Israel. Jamaah sekalian, Islam harus hadir sebagai kekuatan yang membawa kesejahteraan, pencerahan dan kemajuan universal. Misi kerahmatan ini bukan saja penting bagi kemaslahatan umat manusia, tapi juga bagi kemaslahatan seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, seperti hewan, tumbuhan, lingkungan, dan sumber daya alam. Mari kita sama-sama pikirkan, kita menjadi rahmatan lil alamin, karena misi kerahmatan ini bukan hanya penting buat kita umat manusia, tapi buat kemaslahatan seluruh umat ciptaan Allah di muka bumi, seperti hewan, tumbuhan, lingkungan, dan sumber daya alam. Seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita sebentar lagi insya Allah ada IKN di Sepaku,
kalau kita lewat hari ini masih hijau, tumbuhannya masih tinggi, namun 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu apakah masih berbentuk hutan atau sudah berbentuk gedung pencakar langit. Sementara Kalimantan adalah paru-paru dunia. Kalau kita ingin menjadi rahmatan alamin, ya harusnya ikan itu harus difikirkan. Nah, saya yakin sudah difikirkan. Jangan cuma dibentuk gedung saja, tapi juga dibangun lagi tempat lain pengganti hutan-hutan yang digundulin. Ya. Hewan-hewan, lingkungan, sumber daya alam, ya, lingkungan kita hari ini juga luar biasa. Banjir di mana-mana. Setiap musim hujan banjir, pasti banjir. Senaken itu langganan banjir, ya. Langganan banjir. Ya. Ya. Sampai di daerah pertigaan Jone banjir, selalu banjir. Lingkungan kita luar biasa, sulit sekali. Belum tumbuh-tumbuhan, belum hewan-hewan, belum hewan yang seperti badak bercula 2, bercula 1 yang diburu oleh pemburu yang tidak bertanggung jawab, hanya diambil culanya saja, sisanya dibuang. Nah, itu banyak sekali mafia-mafia seperti itu yang belum bisa kita berantas. Itu semua kenapa? Karena Islam belum hadir sebagai rahmat buat seluruh alam. Islam harus hadir di situ. Islam harus menguasai, punya kekuasaan, punya wewenang untuk mengatur itu semua. Tanpa itu semua kita nggak bisa. Di sini kita lihat bahwa sebagai misi kerahmatan, maka perlu kita mempersiapkan diri untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Hari ini kita masih selamat, tapi anak-anak kita, generasi kita yang akan datang, apakah masih bisa selamat dari cobaan-cobaan dunia yang luar biasa? Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, maka kita bisa melihat suatu ketika Islam di Indonesia ini tinggal nama. Kita bisa menjamin Islam tetap ada di dunia ini, tapi kita nggak menjamin Islam tetap ada di Indonesia. Makanya mari sama-sama selaku umat Islam bersatu padu, saling mengisi, saling memberi, karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling menjegal, jangan saling menyakiti. Kita harus saling memberikan masukan, memberikan dorongan kepada semua manusia hari ini, khususnya kita umat Islam, untuk mencapai kemaslahatan manusia yang hakiki. Demikian, yang mohon maaf. Syairi Nasrullahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.